Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nurse Ranu. Di video kali ini nanti saya akan membahas peristiwa yang terjadi semalam ya guys ya, yaitu pertandingan Euro 2020 antara Denmark menghadapi Finlandia, di mana salah satu pemain Denmark yaitu Christian Eriksen itu tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri guys. Dan terjatuhnya Christian Eriksen ini diduga kuat karena serangan jantung. Dan memang sebelumnya itu Christian Eriksen sebelum terjatuh itu memang tidak ada kontak dengan pemain lain. Jadi diduga kuat ini merupakan serangan jantung. Nah, kira-kira apa ya guys ya yang menyebabkan Christian Eriksen ini tiba-tiba terkena serangan jantung? Dan tidak hanya di sepak bola, tentunya di olahraga yang lain seperti bulu tangkis yaitu Jung Jae-sung itu juga pernah mengalami serangan jantung. Juga dulu itu juga ada Marc-Vivien Foe itu juga terjatuh juga di lapangan akibat serangan jantung dan akhirnya meninggal. Juga ada pemain dari Fiorentina itu Davide Astori itu juga terkena serangan jantung juga. Nah, kenapa sih atlet-atlet yang notabene itu hidupnya semestinya itu kan bergaya hidup baik ya guys ya. Posturnya juga ideal, fisiknya juga pasti kuat karena setiap hari itu kan berolahraga gitu ya. Tapi kenapa mereka kok sampai terkena serangan jantung gitu guys? Di sini saya akan bahas tuntas soal mengapa atlet bisa terkena serangan jantung gitu ya guys ya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS tentunya. Oke, kita mulai videonya, kita intro dulu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa sih itu serangan jantung. Serangan jantung itu merupakan suatu kondisi medis darurat yang mana aliran darah menuju ke jantung itu terhambat guys. Nah, gangguan aliran darah ini bisa merusak otot jantung dan bisa menyebabkan jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga orang yang terkena serangan jantung ini harus segera ditolong ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Nah, apa penyebab dari serangan jantung ini? Pada umumnya serangan jantung ini terjadi karena arteri koronaria jantung atau arteri pembuluh darah yang di jantung itu yang menuju otot jantung itu tersumbat guys. Tersumbatnya bisa karena plak yang terjadi akibat timbunan lemak atau pembuluh darahnya itu menyempit sehingga aliran darah menuju otot jantung itu terhambat dan sehingga mengakibatkan otot jantung itu mati dan bisa berhenti berdetak. Nah, faktor apa saja yang dapat memicu penumbukan plak di arteri koroner itu? Diantaranya itu yang paling mendasar itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita yang terkadang sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang tinggi kolesterol dan lemak itu dapat menimbulkan penyakit jantung koroner. Kemudian kebiasaan merokok dan minum alkohol itu juga bisa menyebabkan salah satu penyakit jantung koroner. Juga bisa disebabkan karena stres yang tinggi dan penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Oke guys, sekarang kita membahas gejala dari serangan jantung. Nah, gejala dari serangan jantung itu sangat bervariasi ya. Yang paling khas itu adalah nyeri dada di sebelah kiri. Itu biasanya menjalar sampai ke leher hingga ke muka dan kemudian bisa juga menembus sampai ke punggung. Nah, nyeri dada pada serangan jantung ini sangat khas ya guys ya. Seperti rasanya itu katanya seperti ditindih beban berat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar nyeri yang biasa, dan nyerinya itu nyeri yang amat sangat gitu, seperti tertindih sesuatu benda yang berat. Itu adalah merupakan gejala khas dari serangan jantung. Kemudian bisa disertai juga dengan kondisi tubuh yang lemas dan juga diikuti dengan keringat dingin. Dan yang paling membahayakan itu adalah merupakan kalau sudah sesak nafas dan hilang kesadaran. Nah, tindakan apa saja yang bila gejala-gejala itu timbul? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Kemudian kita harus duduk pada posisi nyaman. Dan kalau bisa segera mungkin minta tolong untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan apabila sudah terjadi kondisi yang tidak sadar atau sampai pingsan, itu harus ditolong dengan orang lain. Biasanya itu menggunakan pertolongan yang sering dilakukan adalah resusitasi jantung paru atau biasa dikenal dengan RJP. Nah, kemudian kita bahas apa yang sebetulnya terjadi pada atlet jika terjadi serangan jantung. Apa yang menyebabkan si atlet ini sampai bisa terkena serangan jantung, dimana kita ketahui atlet sendiri itu kan pasti gaya hidupnya sehat ya.
dan bodinya juga ideal. Tapi kenapa bisa serangan jantung? Nah, menurut dokter ahli elektrofisiologi jantung di Norwich Hospital, Dr. Richard Till ini, apa yang dialami oleh Christian Eriksen ini berbeda dengan serangan jantung pada umumnya. Jika serangan jantung pada umumnya itu disebabkan oleh penyumbatan di arteri koroner, namun menurut Dr. Richard itu apa yang terjadi pada Christian Eriksen itu terjadi karena kardiopati hipertrofi atau penebalan otot jantung. Otot jantung yang menebal itu memungkinkan aliran darah susah masuk ke dalam otot jantung, sehingga otot jantung mengalami kerusakan dan akhirnya bisa menyebabkan henti jantung. Dr. Richard Till juga menyatakan kemungkinan Eriksen memiliki penyakit infeksi jantung yang tidak diketahui sebelumnya, atau bisa dari riwayat keluarga. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena dehidrasi ya. Dehidrasi saat olahraga itu kan tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit, di mana cairan dan elektrolit itu sangat berpengaruh pada medan kelistrikan jantung. Dan apabila kelistrikan jantung ini bermasalah, tentunya denyut nadi atau ritme dari denyut nadi jantung sendiri itu akan rusak ya, dan sehingga ritme jantung yang rusak itu bisa juga dapat menghentikan detak jantung. Nah, itu dia ya guys ya, penyebab kenapa si atlet yang kelihatannya bugar, yang mempunyai fisik kuat, yang mempunyai tubuh yang ideal itu bisa saja terkena serangan jantung. Jadwal latihan yang padat, jadwal pertanding yang padat itu juga dapat menyebabkan kelelahan otot jantung, sehingga kemungkinan menjadi hipertrofi atau otot jantungnya itu menebal dan membesar, sehingga aliran darah yang masuk ke dalam otot jantung itu menjadi terhambat. Begitu kira-kira guys. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian ingin bertanya bisa coret-coret di kolom komentar, atau bagi nakes yang lain yang ingin menyanggah atau ingin mengklarifikasi bisa juga dicoret-coret di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS tentunya. Oke, sampai di sini videonya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.